Sekarang kita memasuki level intensif, di mana tujuan dari level ini adalah mematangkan bacaan peserta dan memastikan pemahaman peserta terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Tambahan materi pada level ini hanyalah pembahasan tafkhim tarqiq huruf ra. Tafkhim artinya tebal dan tarqiq artinya tipis. Jadi pembahasan di bab ini adalah mengetahui kapan huruf ra dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Jadi ada 3 cara baca huruf ra. Yang pertama harus dibaca tebal, yang kedua dibaca tipis, yang ketiga boleh dibaca tebal atau tipis. Kita masuk ke yang pertama, dibaca tafkhim atau tebal. Huruf ra dibaca tebal karena pangkal lidah dinaikkan, ya, bukan karena memonyongkan mulut, tapi karena pangkal lidah yang terangkat. Ada 6 keadaan di mana kita harus membaca huruf ra tebal. Yang pertama, ketika huruf ra berharokat fathah atau dhamma. Contohnya rafa'a, rafa'a, atau kafaru, kafaru. Kedua, ketika ra sukun lalu sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Contohnya maryam, maryam, atau mursalat, mursalat. Ketiga, ketika ra dibaca sukun karena waqaf, ya. Jadi ra-nya ini dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Lalu sebelumnya huruf berharokat sukun dan sebelumnya lagi huruf berharokat fathah atau dhamma. Contohnya fajr, sufr. Sekali lagi, fajr, sufr. Keempat, ra dibaca tebal ketika ra sukun karena waqaf, sebelumnya alif atau waw sukun. Contohnya qoror, tabur. Kelima, ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Contohnya irji'u atau inirtabtum, inirtabtum. Oke. Terakhir, ra sukun dibaca tebal ketika ra sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Sebelum masuk ke contoh, penjelasan sedikit tentang huruf isti'la. Jadi huruf isti'la adalah huruf tebal, ya. Dan isti'la atau huruf yang memiliki sifat isti'la ini ada 7, yaitu khussadaqtin kil, kha, sa, ta, gha, ta, qaf, dha, ya, khussadaqtin kil. Contohnya dari kondisi ini, mirsada, ya, bisa dilihat ra sukun sebelumnya kasrah, tapi setelah ra sukun ada huruf shad, di mana shad ini adalah huruf isti'la, ya. Atau contoh kedua, qirtasa, qirtasa, huruf ta juga merupakan huruf isti'la. Oke, sekarang kita masuk ke cara baca kedua, yaitu dibaca tipis. Huruf ra dibaca tipis berarti pangkal lidahnya tidak naik, ya. Ada 5 kondisi huruf ra dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Yang pertama, ketika ra berharokat kasrah. Contohnya rijza, rijza, ya, tipis. Kedua, ketika ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Contohnya fir'aun, fir'aun. Lalu ketiga, ketika ra sukun karena waqaf, sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasrah. Contohnya as-sihr, as-sihr. Oke. Keempat, ketika ra sukun karena waqaf, sebelumnya ya sukun dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasrah. Contohnya qadir, qadir. Oke. Dan yang terakhir atau kelima dari kondisi huruf ra yang harus dibaca tipis adalah ketika imalah. Sebagaimana yang telah dibahas di bab gharib, imalah adalah memiringkan bacaan. Jadi contohnya majreha, majreha. Oke, jadi dibaca tipis ra-nya, jadi re. Selanjutnya
ada dua kondisi huruf ra yang boleh dibaca tebal atau tipis. Yang pertama, ketika ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya huruf isti'la berharokat sukun. Contohnya miskilpur. Oke, itu boleh tebal, boleh tipis. Kedua, ra sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya, ya, jadi setelah ra sukun ini adalah huruf isti'la yang berharokat kasrah. Contohnya firkin, ya, boleh firkin, boleh firqin, ya, boleh tebal atau boleh tipis. Oke, jadi itu beberapa cara baca huruf ra. Dan untuk tips pada bab ini, coba minta peserta baca surat Al-Fajr ayat 28 sebagaimana yang dicontoh. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, perhatikan sudah benarkah bacaan huruf ra-nya. Terima kasih.